Model kepemimpinan Umar bin Khattab bisa menjadi inspirasi dalam mengatasi krisis politik, krisis sosial dan ekonomi di Indonesia. Tetapi tentu perlu adaptasi dengan konteks zaman dan sistem yang ada saat ini. Ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Benderang, channel yang mengajak sobat sekalian untuk selalu memikirkan kemajuan negeri menuju Indonesia yang benderang. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat pemberani, bukan tipe omon-omon. Beliau sangat disegani oleh kawan maupun lawan karena keberanian dan ketegasannya. Beliau juga terkenal sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Berikut mungkin beberapa prinsip ya kepemimpinan Umar bin Khattab yang nilai-nilainya, value-nya masih relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini, tentu dengan berbagai adaptasi. Yang pertama adalah ketegasan dan keadilan dalam hukum. Umar bin Khattab dikenal tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat atau keluarganya sendiri. Jika ini diterapkan di Indonesia, saya yakin bisa membantu memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Saat ini yang menjadi masalah atau beban masalah adalah ketidakberanian atau kesungkanan dalam menegakkan hukum pada orang-orang tertentu yang nyata-nyata telah merusak tatanan negara. Sebaliknya, hukum berlaku begitu keras untuk orang-orang yang berseberangan. Dua, dalam kebijakan ekonomi yang berbasis pada kesejahteraan rakyat. Umar bin Khattab memastikan distribusi kekayaan yang adil, mengawasi pasar, tidak ada monopoli, dan mencegah praktek-praktek yang menguntungkan segelintir orang. Pendekatan ini bisa diterapkan untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, serta menengah. Bagaimana mendistribusikan kekayaan segelintir orang yang menguasai perekonomian lebih dari 90% kepada ekonomi mikro dan kecil serta menengah. Program CSR yang selama ini berjalan mungkin tidak terlalu efektif ya pada perekonomian rakyat, sehingga ini kita bisa mengambil value atau nilai-nilai yang sudah diterapkan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab. Ketiga, Umar bin Khattab adalah pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Umar bin Khattab sering turun langsung melihat kondisi masyarakatnya, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak. Pemimpin Indonesia bisa meniru pendekatan ini untuk kebijakan yang lebih berbasis pada realitas ya, bukan hanya data di atas kertas. Pemerintah bisa mendengarkan langsung keluhan dan suara rakyat di bawah agar tidak terdistorsi oleh berbagai kepentingan pembisik. Kemudian yang keempat adalah efisiensi
dan transparansi administrasi negara. Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi yang sangat efisien, mencatat semua pemasukan pengeluaran negara dengan transparan. Jika diterapkan, ini bisa membagi pengelolaan anggaran dan mengurangi kebocoran anggaran. Sistem administrasi dibuat sangat tertib dan tidak ada niat jahat ya untuk korupsi atau mementingkan segolongan. Bahkan dicontohkan oleh Umar ketika dia bekerja untuk negara, dia menggunakan fasilitas negara seperti minyak untuk lampu penerangan. Tetapi ketika untuk keperluan pribadi dia sudah selesai dengan pekerjaan negaranya, maka dia menggunakan fasilitas pribadi. Jadi di sini ada pemisahan yang jelas antara barang milik negara dan barang milik pribadi. Tidak ada gratifikasi hidup sederhana. Itulah yang menjadi kunci ya. Kemudian yang kelima adalah reformasi militer dan keamanan. Umar membangun sistem pertahanan yang kuat tetapi tidak menindas rakyat. Ini bisa menjadi model dalam membangun aparat keamanan yang profesional dan berorientasi pada perlindungan dan pengayoman masyarakat. Dan juga Umar tidak menempatkan militer sebagai alat politik. Nah, ini yang saat ini hangat dibicarakan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan. Mudah-mudahan bisa mengambil value ataupun nilai-nilai yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab, dan mudah-mudahan revisi Undang-Undang TNI ini nanti tidak disalahgunakan untuk memperkuat militer dan birokrasi pemerintahan dan dalam urusan politik serta menggeser peran sipil. Meskipun model kepemimpinan Umar sangat ideal, tantangannya adalah bagaimana menerapkannya di dalam sistem demokrasi modern yang penuh dengan kompleksitas dan kepentingan. Namun jika nilai-nilai utamanya diadopsi, krisis politik dan ekonomi di Indonesia mungkin akan bisa dikelola lebih baik. Yang penting adalah menempatkan orang-orang sesuai dengan kompetensi dan jauh dari nepotisme atau menerapkan sistem meritokrasi. Dan yang penting juga adalah menjaga etika. Bagaimana menurut sobat sekalian? Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.